Selanjutnya, input dari physical education atau pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani. Bagaimana cara memberikan motivasi, kemudian cara meningkatkan kepercayaan diri sehingga kompetensi fisiknya itu meningkat, yaitu dengan memberikan aktivitas yang ringan, uh, memberikan aktivitas yang bertahap dari yang ringan, sedang, dan berat, atau aktivitas yang mudah dilakukan oleh siswa sampai pada aktivitas yang kompleks, sehingga dari sana percaya diri akan terbentuk dan kompetensi fisiknya akan meningkat. Nah, tujuannya adalah aktif for life atau sport for life. Jadi aktif berolahraga, aktif beraktivitas fisik, dan tujuannya adalah untuk olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. Nah, konsep gerak dasar dalam pendidikan jasmani terbagi dalam gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, ini konsep gerak dasar ada 3. Nah, apa itu gerak lokomotor, apa itu gerak non lokomotor, dan apa itu gerak manipulatif? Nah, kita lihat bersama. Gerak lokomotor adalah kemampuan yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau mengangkat tubuh ke atas. Jadi di sini dalam pengertian ini ada ruang gerak dengan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah lompat, loncat, lari, berjalan, skipping. Itu merupakan contoh gerak lokomotor. Jadi geraknya akan berpindah tempat, ya, sehingga ini disebut gerak lokomotor. Berbeda lagi dengan gerak non lokomotor. Kemampuan yang dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Artinya tidak ada aktivitas berpindah tempat. Contohnya menekuk, mendorong tembok. Ini tidak ada aktivitas berpindah tempat atau mengangkat beban. Nah, di sini. Kemudian gerak manipulatif, kemampuan yang dikembangkan ketika tengah menguasai bermacam objek atau menggunakan objek, ya, seperti gerakan mendorong, melempar, memukul, menendang, gerakan menerima, menangkap, gerakan memantul-mantulkan bola. Lah di sini gerakan manipulatif ini ada gerakan dengan menggunakan objek. Contohnya seperti di gambar ada orang bermain tenis meja. Nah, di sana mereka menggunakan bat dan bola. Kemudian ada orang memukul menggunakan alat pemukul. Kemudian ada orang bermain basket, dia memantul-mantulkan bola, melakukan dribble. Lah ini yang dimaksud dengan gerakan manipulatif. Sudah menggunakan objek, ya. Menggunakan objek. Selanjutnya dalam pendidikan jasmani itu sangat erat kaitannya dengan play, games and sport. Jadi play bermain, kemudian games ini permainan, sport itu adalah olahraga. Nah, dalam pendidikan jasmani ini di dalamnya pasti esensinya berkaitan dengan play, games and sport. Nah, kemudian bagaimana peluang pembelajaran penjas di era new normal? Bisa menggunakan daring, luring, atau blended learning. Daring ini pembelajaran dalam jaringan. Ya, pembelajaran yang seperti kalian lakukan saat ini adalah pembelajaran daring atau dalam jaringan, menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang mendukung proses pembelajaran tetap dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Kemudian pembelajaran luring, luar jaringan, ini pembelajaran tatap muka secara langsung. Namun seperti kondisi saat ini yang masih memprihatinkan, jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan jumlah siswa biasanya dibatasi, dan jarak antar siswa juga harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan protokol kesehatan.
Kemudian untuk blended learning ini merupakan kombinasi antara daring dan luring. Jadi ada kalanya pembelajaran dilaksanakan secara daring, ada kalanya dilaksanakan secara luring. Jadi secara bergantian. Ini peluangnya. Peluang pembelajaran dilaksanakan secara blended learning. Nah, pembelajaran penjas secara daring ini akan melibatkan guru, orang tua, dan media. Karena peran guru dan orang tua sangat penting. Juga media di sini. Media di sini seperti handphone ataupun media-media yang lain yang bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Untuk luring, guru dan media juga ini karena ada tatap muka, maka guru dan media juga berperan. Kemudian di dalam pembelajaran blended learning, guru, orang tua, dan media ini juga berperan, ya, berperan penting. Ya, aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring ini ada WhatsApp, Google Meet, Zoom, Facebook, Telegram, ini juga bisa digunakan dan aplikasi yang lain juga bisa digunakan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.